ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kita lanjutkan tentang pelajaran dan kuliah kita tentang bentuk-bentuk ilmu komunikasi Islam. Kita sudah masuk kepada pengantar umum tentang bentuk-bentuk. Kemudian kita antarkan lagi tentang komunikasi dengan Sang Pencipta. Hari ini kita masuk kepada salah satu di antara media terpenting kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang salat. Hari ini kita akan membahas sedikit bagaimana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat media salat. Pencinta ilmu komunikasi Islam, salat merupakan praktek lengkap dari konsep paket. Jadi kalau kita pernah belajar yang sebelumnya tentang bahwa komunikasi Islam itu adalah paket, paket apa? Hati, lisan, dan anggota tubuh kita. Nah, kalau kita mau praktek ciri khas tentang paket ini, bagaimana wujudnya di dalam ilmu komunikasi Islam, maka kita bisa lihat lewat sholat. Ini sholat ini merupakan praktek lengkap daripada konsep dasar yang namanya paket ini. Sholat tidak akan diterima tanpa niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, yang paling pertama kita harus bangun adalah niat lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini yang pertama, niat itu adalah amalan hati. Itu amalan hati. Kemudian salat juga adalah kerja lisan. Salat adalah kerja lisan. Dari sejak awal kita sudah memungsikan lisan kita dengan berbagai macam bacaan yang telah diatur sedemikian rupa di dalam fikih Islam, dalam ajaran-ajaran Islam bagaimana tata cara salat dan apa saja bacaan-bacaannya. Kemudian salat juga adalah kerja anggota tubuh. Kenapa? Setiap gerakan kita dan bacaan itu setiap bacaan ada gerakan-gerakan yang menyertai daripada bacaan. Masya Allah, luar biasa. Gerakan salat ini merupakan aktivitas hati, kemudian lisan, anggota tubuh untuk kita berkomunikasi dan dengan Sang Pencipta. Pencinta ilmu komunikasi Islam. Nah, kalau kita ingin melihat tentang sholat, nanti kita bicara tentang outputnya dulu. Kita akan bicara tentang outputnya dulu. Ketika seseorang melakukan sholat, sebenarnya apa yang hendak didapatkan dari orang yang ingin mendirikan sholat ini? Namanya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat dengan baik itu bisa memusnahkan bibit-bibit kesombongan dan pembangkangan kepada Allah. Jadi orang yang melaksanakan ibadah sholat dengan hati, lisan, anggota tubuhnya itu dengan baik, itu kalau bisa dilaksanakan betul-betul dilaksanakan, bisa memusnahkan bibit-bibit kesombongan dan pembangkangan kepada Allah. Kenapa?
dari sejak awal, coba gerakan kita Allahu Akbar umpamanya, itu nanti kita menyatakan Allah lah yang maha besar. Kemudian posisi kita juga menunjukkan hal itu. Jadi yang pertama, output orang-orang yang sholat akan melahirkan orang-orang yang tawadu, jauh daripada manusia-manusia yang bersifat sombong itu. Kemudian sholat itu juga nanti outputnya adalah mengakui rububiyah dan hakimiyah Allah. Mengakui rububiyah dan hukumiyah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita menyatakan ya bahwa Allah Tuhan kita tundukkan diri, Allah lah yang berkuasa. Kenapa? Kita taat dengan aturannya. Seperti apa diperintahkan, kita nggak boleh kita berkomentar. Umpamanya 2 rakaat, ya 2 rakaat, waktunya zuhur jam sekian, ya jam sekian. Itu bentuk ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hukumnya kepada kita, maka kita tidak boleh untuk bertanya kenapa tentang hal itu, tapi kita dituntut untuk sami'na wa ata'na. Jadi di situ ada pengakuan tentang rububiyah dan hakimiyah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga bisa memusnahkan bibit-bibit ujub dan hurur. Bisa memusnahkan bibit ujub dan hurur. Ini ujub, kebanggaan terhadap diri dimusnahkan di situ, ya. Begitu juga dengan ketakjuban terhadap diri sendiri, itu dimusnahkan di situ. Kita betul-betul ingin hanya menghamba kepada Allah. Allah lah yang maha hebat itu. Kita langsung sujud, kita ruku untuk menghancurkan bibit-bibit itu. Kemudian bisa melahirkan pribadi yang stabil secara emosi, ya. Bisa melahirkan pribadi yang stabil secara emosi. Nah, ini bisa kita gambarkan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan berbagai macam sifat. Dan Allah tahu itu manusia seperti itu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika dapat hal-hal yang tidak nyaman, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Tapi ketika dikasih yang baik-baik, banyak rezeki, sehat, macam-macam, manua, pelit. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Coba kita bisa ngelihat dari sini bahwa tabiat-tabiat yang tadi itu secara emosional itu tidak baik, ya, suka berkeluh kesah, ketika baru dicoba sedikit saja sudah berkeluh kesah, tapi ketika mendapatkan nikmat bakhil. Nah, ini yang kayak begini nih, orang yang tidak matang secara emosi dalam hidupnya, itu kata Allah Subhanahu wa taala melanda semua manusia. Itu melanda semua manusia. Illa, kecuali. Nah, kalau namanya kecuali, itu berarti yang mengalami kondisi-kondisi yang disebutkan tadi itu lebih banyak dibandingkan orang yang tidak mengalaminya. Siapa yang dikecualikan? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat saja. Berarti sholat itu bisa dikatakan di sini bisa melahirkan pribadi yang stabil secara emosi. Dalam kondisi seperti ini dia bisa menghadapinya dengan matang. Kondisi tidak baik, tidak nyaman, mendapatkan musibah, dia bisa atasi. Kemudian ketika mendapatkan yang baik-baik, dia bersyukur, dia bisa atasi sehingga dia tidak lupa diri. Kematangan itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik. Kemudian juga melahirkan pribadi yang peduli dengan masyarakat. Melahirkan pribadi yang peduli dengan masyarakat. Karena sholat ini kita dituntut untuk tidak sekedar sendiri melaksanakan ibadah sholat ini. Kita kumpul dengan orang-orang, sholat berjamaah. Kita kenal siapa orang-orang di sekitar kita. Ketika mereka tidak kumpul bersama kita, kita tahu kenapa dia tidak sholat, sebagainya.
sehingga muncul kesadaran secara masyarakat. Nah, sholat ini mampu melahirkan pribadi-pribadi yang bisa peduli dengan masyarakat. Kemudian juga nantinya sholat itu di antara output yang juga nyata adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya, perbuatan-perbuatan yang tidak lazim secara moral. Di antara yang paling tidak pantas adalah perbuatan zina dan muqaddimah dari perbuatan zina tersebut. Itu bisa dilaksanakan atau bisa dihancurkan oleh orang-orang yang bisa mendirikan sholat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala secara baik. Jadi ini produk atau output yang seharusnya bisa kita dapatkan dengan melaksanakan ibadah sholat. Pencinta ilmu komunikasi Islam. Nah, tadi kita bicara output. Tetapi sholat ini ada prosesnya. Ada awal, ada proses untuk melahirkan output bahkan kepada outcome-nya. Nah, kenapa? Pertanyaannya yang paling sering muncul adalah kenapa orang yang rajin sholat ini kadang-kadang tidak bisa melahirkan output yang disebutkan tadi. Nah, ini pertanyaan penting. Inilah yang perlu untuk kita kaji, untuk kita teliti, untuk kita bahas. Kenapa kok sholat kadang-kadang tidak berbuah seperti harapan yang telah kita sebutkan di depan tadi. Nah, ini yang penting untuk kita kaji, ya, penting untuk kita kaji di dalam melaksanakan ibadah sholat. Pencinta ilmu komunikasi Islam secara global untuk pertemuan kali ini kita hanya bicara global saja bahwa untuk sampai kepada output tadi itu kita memerlukan proses yang benar. Kalau kita prosesnya salah, nanti hasilnya error. Ya, berarti kalau ada orang melaksanakan ibadah sholat ternyata juga dalam kehidupan sehari-harinya tidak sesuai dengan harapan yang telah disebutkan untuk outputnya tadi, pasti prosesnya awal dan prosesnya itu ada yang salah. Jangan menyalahkan medianya, sholatnya. Ini sudah teruji secara pengalaman sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang benar-benar melaksanakannya. Kalau mau diteliti apa yang kita sebutkan tentang output, itulah kebenaran. Itu fakta ilmiah yang tidak bisa dibantah. Orang-orang soleh itu mampu untuk merealisasikan output dari sholat. Orang yang tidak bisa merealisasikannya pasti ada proses yang error tersebut. Nah, secara umum yang perlu untuk kita lakukan adalah menegakkan adab lahir dan batin. Jadi untuk proses menuju output ini ada masalah sebenarnya yang harus kita atasi. Bahwa sholat itu bukan sekedar gerakan. Bukan sekedar gerakan, berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk dengan bacaan-bacaannya. Tetapi ada hal lain yang perlu juga menjadi perhatian serius kita, yaitu adab batin yang disebut dengan khusyuk. Adab batin yang disebut dengan khusyuk. Nah, untuk bisa melahirkan output yang benar tersebut, kita ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, adab jawarih kita, kekhusyuan anggota tubuh kita itu harus berbarengan dengan kekhusyuan dari hati kita. Nah, ini sebagai pengantar bahwa sholat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita mampu mendapatkan kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Bisa menghancurkan bibit-bibit kesombongan, bisa menghancurkan bibit-bibit ghurur,
kemudian mampu untuk mencegah fahsya dan mungkar, bisa peduli dengan masyarakat, bisa melahirkan orang-orang yang pribadinya matang secara emosi, bisa dia menjadi orang yang tunduk dan taat dengan perintah Allah, paham dengan rububiyah dan hakimiyah Allah. Itu seharusnya bisa dilahirkan lewat media salat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Setelah itu bisa menjadi bahan kajian kita bahwa sholat seharusnya seperti ini. Tapi ada pertanyaan besar, kenapa? Sudah kita buka sedikit kuncinya, bahwa harus menegakkan adab batin dan harus menegakkan adab lahir. Adab lahir adalah sesuai gerakan kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ketenangannya dan bentuk-bentuk gerakannya. Kemudian hati kita harus kita hadirkan lewat kekhusyuan. Bagaimana cara menghadirkan hati dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan output tersebut, insya Allah kita akan lanjutkan episode berikutnya tentang masalah salat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.